Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah masuk di dalam percakapan mengenai zaman kerajaan yang ada di belakang bagian kitab raja-raja yang pertama, kitab raja-raja yang kedua, dan nanti kitab Tawarikh. Saya tidak bosan-bosan mengulangi supaya gambaran bingkai sejarah itu selalu ada di dalam benak kita kalau kita membaca kitab suci. Ringkasannya begini, zaman sejarah dibagi menjadi 3, yaitu sejarah raja-raja awal, Saul, Daud, dan Salomo. Bagian yang kedua adalah ketika kerajaan pecah, ada 2 kerajaan yang hidup bersama-sama. Kerajaan utara namanya Kerajaan Israel, kerajaan selatan namanya Kerajaan Yehuda, karena memangnya tempatnya di utara dan di selatan. Kerajaan utara hancur pada tahun 722. Penduduknya dibuang ke negeri asing, sehingga tinggallah periode ketiga ketika sejarah kerajaan itu hanya menyangkut kerajaan Yehuda. Dari tahun 722 sampai tahun 587. Itu adalah bingkai zaman raja-raja yang ada di belakang teks-teks kitab suci. Bahkan kitab nabi-nabi juga, itu latar belakangnya adalah sejarah-sejarah kerajaan itu. Dan kitab kebijaksanaan pasti juga ada di latar belakang itu. Yang sudah kita lihat adalah raja terakhir raja bukan yang terakhir, tetapi raja yang paling jelek di kerajaan utara, yaitu Raja Ahab, yang diceritakan pada kitab pertama Raja-Raja bab 16. Kalau dibaca saja satu ayat lalu tahu apa yang dimaksudkan raja ini, raja yang paling jelek. Saya baca 1 Raja bab 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka dan selanjutnya. Ini raja yang sangat jelek. Nah, dalam rangka meyakini dan semakin meyakini penyelenggaraan Tuhan, ketika raja yang memerintah itu sungguh-sungguh jelek, muncullah nabi. Nanti kalau kita berbicara mengenai istilah perutusan kenabian gereja, ini ada kaitannya dengan munculnya nabi-nabi di zaman dulu. Nabi itu muncul ketika penghayatan keimanan merosot. Nah, suara kenabian gereja itu biasanya muncul ketika keadaan penghayatan keimanan merosot dan kemudian mencapaikan kritik-kritik terhadap kemerosotan hidup keagamaan yang tentu berakibat pula di dalam kehidupan nyata, misalnya ketidakadilan dan sebagainya, kekerasan dan sebagainya. Ketika Raja Ahab ini memerintah, muncullah nabi yang pertama, belum nabi yang menulis. Namanya Nabi Elia, namanya sangat kita kenal. Ada 3 hal yang dikatakan oleh Nabi Elia, ditegaskan oleh Nabi Elia, berkaitan dengan kehidupan keagamaan yang cenderung meninggalkan agama Yahweh, Sang Pembebas, dan mereka cenderung untuk beribadah kepada Baal, itu dewa-dewi Kanaan. Ada 3
Yang pertama, Yahweh adalah Allah yang menjamin kesuburan. Kita masih ingat mengapa ini penting untuk umat Allah Perjanjian Lama pada waktu itu. Allah yang dialami oleh mereka adalah Allah Sang Pembebas, membawa umat Allah keluar dari Mesir masuk ke tanah terjanji. Nah, ketika mereka menjadi petani di tanah terjanji, maka pertanyaannya adalah apakah Allah yang membebaskan kami, umat Allah Perjanjian Lama ini, adalah Allah yang menjamin kesuburan hidup bertani. Mereka cenderung kepada Baal yang diyakini oleh penduduk setempat menjadi penjamin kesuburan. Nabi Elia mengatakan, enggak, bukan Baal yang menjamin kesuburan pertanian, tetapi Yahweh yang sama yang membebaskan umat Allah dari perbudakan Mesir. Yang kedua, siapa yang berkuasa atas kehidupan dan kematian? Jawabannya sama, Yahweh, bukan Baal yang menjadi penguasa orang yang hidup dan yang mati. Itu kisahnya nanti buktinya atau pewartaannya dapat kita baca di dalam kitab 2 Raja ayat 1 dan selanjutnya. Ketika Raja Ahazia sakit, lalu bertanya kepada tukang-tukang ramal, apakah dia akan sembuh apa enggak. Nah, pada waktu itu dikatakan bukan peramal yang mengatakan bahwa dia akan mati atau akan sembuh, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia akan mati. Dari situ kita menyimpulkan yang berkuasa atas hidup dan mati orang bukan Baal, tetapi Yahweh. 2 Raja bab 1 ayat 16, berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebel, Allah Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan konsekuensi moral kehidupan penyembah Baal dan penyembah Yahweh. Ketika Raja Ahaz ini menyembah Baal, lalu ia hidup dengan kelakuan para penyembah Baal. Yang ditampilkan sebagai contoh bahwa dia menyembah Baal dan tampil sebagai penyembah Baal adalah ketika dia merebut kebun anggur Nabot. Nah, Elia ini disejajarkan dengan Musa. Kita sudah melihat ketika Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung, Musa dan Elia datang. Karena apa? Karena praktis Musa itu adalah orang yang menerima hukum Sinai, Elia itu mewakili nabi-nabi. Nah, bagus kalau kita lihat bagaimana pentingnya Taurat Musa dan kitab nabi-nabi itu di dalam kehidupan iman. Kita pasti ingat ini masih dalam masa Paskah atau pada hari Minggu Paskah sore dibacakan kisah 2 murid Emmaus yang tadinya berkelahi, wajahnya muram, menganggap Yesus itu orang asing. Tetapi ketika Yesus datang bersama mereka dan menjelaskan kitab suci, mereka tercerahkan. Nah, kitab suci itu apa? Saya baca Injil Lukas bab 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci.
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nabi-nabi itu diwakili oleh Elia yang tampil sebagai nabi yang pertama. Itu zaman Ahab. Nabi-nabi yang lain yang muncul pada periode yang kita pelajari ini adalah Elisa. Elisa adalah murid Elia yang diberi karisma oleh Elia. Waktu dia dipanggil, Elisa sedang membajak, dilempari jubah Elia. Maka Elia menjadi nabi. Bedanya dengan Elia, ketika Elisa ini berkarya, pembaharuan keagamaannya didukung oleh kekuasaan, oleh kerajaan. Kemudian muncul Amos, kita masih ingat, ketika kerajaan utara mengalami kemakmuran yang dahsyat, mereka lupa akan Yahweh. Hidup mereka tidak sesuai lagi dengan iman mereka kepada Yahweh. Ibadat mereka meriah, tetapi kelakuan moral sosial mereka hancur-hancuran. Itulah sebabnya di dalam kitab Nabi Amos bab 5 ayat 21, Amos berkata begini atas nama Tuhan, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu." Yang dibenci ibadah-ibadah yang formalistis, asal upacaranya diikuti, semua jadi beres. Sesudah upacara, merampok lagi. Oleh karena itu, Amos mengkritik upacara seperti itu, tetapi kemudian memperkenalkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan pada ayat 24, Amos bab 5. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Itu Amos di kerajaan utara. Kemudian muncul juga Hosea. Hosea berbicara berbeda, dia menekankan kesetiaan Allah. Sambil merasa heran, umat Allah ini bagaimana? Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir itu sangat mencintai mereka. Tetapi kenapa umatnya selalu tidak setia? Kita sampai di situ di dalam percakapan kita yang lalu. Yang berikutnya sekarang kita adalah saat-saat terakhir dari kerajaan utara, saat-saat terakhir. Itu diceritakan mulai dengan kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja bab 17 ayat 1 sampai 6. Kalau melihat judulnya saja, bab 17 ayat 1 sampai 6, kitab kedua Raja-Raja itu berjudul Hosea, Raja Israel. Ini bukan Nabi Hosea, tetapi Raja. Di rupa-rupanya nama Hosea itu pada waktu itu ya sama biasa, banyak dipakai oleh orang seperti di sini nama Bambang atau Joko atau apa itu banyak sekali. Ini Hosea Raja, bukan Hosea Nabi. Kisahnya diceritakan pada bab 17 ayat 1 sampai 6. Kita coba lihat bagaimana dia digambarkan sebagai raja itu. Dan bahwa raja ini adalah raja terakhir dari kerajaan utara. Bab 17 ayat 1 sampai 6. Kita baca karena menurut saya itu penting. Ayat 1 sampai 3.
Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, jadi selatan rajanya namanya Ahaz. Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Di utara namanya Ahaz. Di utara namanya Hosea, di selatan namanya Ahaz. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Nah, yang dikatakan pada ayat 3 adalah Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Jadi ini belum hancur, baru takluk dan membayar upeti. Tetapi kemudian Raja Asyur itu diceritakan pada ayat 4, tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan. Nah ini kalau tahu sejarah, ini persepakatan ini apa? Persepakatan dengan kerajaan Mesir untuk melawan Assyria, melawan Asyur. Itu yang namanya persepakatan. Karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia di dalam penjara. Ayat 6, dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Itu kehancuran kerajaan utara. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Israel diangkut ke Asyur, ke Asyur, ke kota-kota itu. Halah, kemudian Gozan, kota orang-orang Madai. Lalu wilayah utara yang ditinggalkan oleh penduduk yang dibuang itu diisi oleh siapa? Nah ini nanti menjadi latar belakang orang Samaria yang baik hati dan sebagainya itu. Nanti kita lihat. Bab 17 ayat 24. Akibat dari takluknya kerajaan utara, direbutnya kota Samaria oleh kerajaan Asyur, ayat 24 bab 17, Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, ini bukan Kuta Bali, ini kota di sana itu, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Orang Israel diangkut ke Asyur, orang dari sana, Babel, dibawa untuk mengisi wilayah yang ditinggalkan itu. Dengan demikian, Samaria itu menjadi wilayah bercampurnya bangsa-bangsa dari berbagai macam tempat. Ada orang Israel yang masih tertinggal, ada orang Kanaan, penduduk asli, ada orang Mesopotamia yang didatangkan oleh Raja Asyur itu. Mereka bercampur sehingga keyahudian atau keisraelan mereka itu tidak diakui oleh orang-orang Yahudi yang merasa dirinya bukan campuran, tetapi orang Yahudi dari garis Daud yang asli. Itulah sebabnya kita kenal dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ketika orang-orang Yahudi lewat, orang Levi lewat, imam lewat, melihat orang yang susah,
Orang Samaria berhenti, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kritiknya saya kira sangat jelas, memang orang Samaria itu orang campuran. Secara ras mereka campuran, bukan asli. Tetapi kecampuranan itu tidak menentukan hidup keimanannya. Orang Samaria yang baik hati itu ditampilkan sebagai model orang beriman yang sesungguhnya, yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Injil Yohanes juga masih menyisakan peristiwa akibat dari peristiwa yang terjadi pada tahun 722 ini. Kalau ingat perjumpaan Yesus yang haus dengan wanita Samaria di dalam Injil Yohanes bab 4, lalu jelas yang dimaksudkan. Kita masih ingat ceritanya, Yesus dalam perjalanan lewat Samaria, ada sumur Yakub di situ, berhenti minta minum kepada wanita Samaria. Ayat 7, Yohanes bab 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Lalu wanita Samaria itu menjawab ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini mulainya di sini nih. Sejak tahun 722 sebelum Masehi, ketika wilayah kerajaan utara penduduknya diangkut, diisi dengan penduduk Mesopotamia, menjadi bangsa yang campuran. Sehingga keaslian Yahudinya tidak diakui. Dengan demikian, kerajaan Israel habis tahun 722. Kita baru omong tentang kerajaan utara ini, yang bersama-sama hidup bersama-sama dengan kerajaan selatan. Sekarang kita lihat beberapa hal yang penting ketika kerajaan Yehuda bagian selatan itu masih berjalan bersama-sama dengan kerajaan utara. Beberapa catatan umum untuk pengetahuan umum. Dari sudut politik, kerajaan Yehuda itu sebetulnya lemah. Wilayahnya kecil, tidak seperti kerajaan utara yang luas. Penghayatan keagamaannya pasang surut. Seperti biasa pada segala zaman, ada pasang, diikuti surut, nanti pasang lagi dan sebagainya. Surutnya seperti apa misalnya? Kita baca lagi 2 Raja bab 16. Mengerikan. Rajanya namanya Ahaz, Raja Yehuda, tadi sudah kita singgung. Apa yang dia lakukan? Kita baca bab 16 ayat 2 dan 3. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya. Ini rumusannya berbeda. Yang kemarin-kemarin kita lihat itu, ia melakukan yang jahat di mata Tuhan lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu dahsyat itu kalimatnya. Ini halus. Ia menjadi raja dan selanjutnya ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti bapa Daud leluhurnya. Nah, sekarang jahatnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dibandingkan. Bahkan
dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Kita bisa membayangkan ya betapa waktu itu bangsa-bangsa yang namanya umat terpilih itu kesadaran moralnya masih sangat jauh dibandingkan dengan sekarang. Ini mengorbankan anak. Kalau di lingkungan cerita-cerita di lingkungan yang saya tahu di lingkungan Jawa Tengah, Jogja itu kan ada kata tumbal ya. Tumbal itu artinya apa? Misalnya orang membuat jembatan supaya jembatannya itu aman kalau dilalui orang, maka sebelum jembatan dipasang harus ada tumbalnya. Dulu, nah ini pada zamannya raja ini, tumbalnya itu manusia. Jadi manusia dibunuh untuk tumbal. Kadang-kadang kita masih mendengar kisah seperti itu di lingkungan kebudayaan kita. Nah sekarang tumbal itu sudah diganti, itu kesadaran moral yang maju. Bukan manusia yang dibunuh, tetapi kerbau misalnya. Maka kalau ada proyek membuat jembatan yang besar, seringkali ada upacara penanaman kepala kerbau. Nah ini asal mulanya ada di situ itu, yang biasa di lingkungan masyarakat yang masih sangat primitif. Misalnya itu. Lalu yang kedua, nah ini yang sekarang menjadi penting bagi penghayatan iman kita zaman sekarang. Ini rajanya namanya Ahaz ya. Nah, ketika raja ini memerintah, yang tampil di kerajaan selatan adalah Nabi Yesaya. Ahaz tidak memperhatikan pewartaan Yesaya. Tetapi, moga-moga saya tidak disalahpahami. Untung Ahaz itu tidak taat. Justru karena ketidaktaatan Ahaz terhadap pewartaan Yesaya, muncul yang namanya nubuat tentang Immanuel, yang kemudian itu dimengerti, ditafsirkan sebagai Yesus, Sang Immanuel. Kita baca ceritanya begini, Yesaya bab 7. Nanti ini termasuk salah satu teks yang penting untuk memahami Yesus Sang Immanuel, seperti 2 Samuel 7 dan sebagainya. Itu teks-teks penting yang seingat saya dulu diwajibkan untuk dihafal oleh dosen-dosen saya. 2 Samuel 7 isinya apa? Yesaya 7 isinya apa? Kita lihat. Judulnya Yesaya bab 7 adalah Yesaya dan Raja Ahaz. Saya baca ayat 1-5. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Intinya, kerajaan selatan berada di dalam ancaman musuh, itu intinya. Lalu ayat 3, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu,
tinggallah tenang, janganlah takut. Jadi dinasehati supaya tidak takut. Nah, sesudah dinasehati supaya tidak takut, ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Jalan pikirannya sederhana, Tuhan mengatakan jangan takut. Nah, orang kan, ini Raja Ahaz maksud saya, kan bertanya lah apa tandanya kalau Tuhan itu mau membantu kami. Itu raja yang mau menyerang Yerusalem itu sudah diambang pintu, tandanya apa? Nah, Tuhan berfirman kepadanya, mintalah tanda, sebut tanda. Lalu dikatakan ayat 12, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Jadi dia itu setengah percaya, setengah tidak. Disuruh minta tanda, tidak mau, alasannya tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi rupa-rupanya di balik jawaban ini, dia meragukan kesungguhan Tuhan untuk membela dia dari serangan musuh dari luar. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, ayat 13. Inilah yang kemudian penting, ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Nah, dari kalimat ini, jawaban Ahaz mesti dimengerti. Dia ragu-ragu kepada Tuhan. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini nanti yang dikutip di dalam Injil Matius bab 1, ketika dia berbicara mengenai kelahiran Yesus. Persoalannya, nah ini sekarang kita mencoba memahami ya, mendalami mengapa ini penting. Kalau kita baca kalimat nubuat yang disampaikan oleh Yesaya ini, yang disebut adalah sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, yang disebut adalah perempuan muda. Di dalam Injil Matius, bab 1, ayat 23, bab 1, ayat 23, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung. Anak dara. Ada yang berubah. Di dalam teks yang dikutip disebut perempuan muda, di dalam teks Matius disebut seorang anak dara. Ini kira-kira maksudnya bagaimana? Prosesnya seperti apa? Karena dari situ iman Katolik sampai kepada kesimpulan Bunda Maria itu perawan. Padahal di dalam kitab Nabi Yesaya tidak disebut perawan, itu yang disebut adalah perempuan muda. Sekarang percakapan kita yang dulu mesti kita ingat. Seorang penulis kitab suci adalah seorang yang mendapat ilham. 1, 2. Teks yang ada di dalam kitab suci
itu bisa diberi arti yang namanya sensus plenior, bahasa teknisnya, makna yang lebih penuh daripada yang tertulis. Moga-moga masih diingat percakapan kita itu. Nah, dengan keyakinan ajaran gereja Katolik seperti itu, naskah ini sekarang kita mengerti. Caranya bagaimana? 1. Kemungkinan besar, saya sangat hati-hati menggunakan kata itu, kemungkinan besar yang dimaksudkan dengan seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Perempuan muda ini yang dimaksudkan menurut teks Yesaya adalah istri dari Raja Ahaz, yang namanya nanti kalau lahir namanya Hesekiah, akan menjadi raja menggantikan Ahaz. Dan Raja Hesekiah itu memang bagus, memang baik. Ketika dia memerintah, kerajaannya tenang dan sebagainya. Masalahnya adalah, bukan masalah tetapi lebih baik ya dalam rangka iman kita menggunakan istilah penyelenggaraan ilahi. Jalan yang dipakai oleh Tuhan untuk mewahyukan dirinya. Bukan kebetulan, tetapi jalan yang dipakai Tuhan untuk mewahyukan dirinya lewat para penulis kitab suci. Moga-moga saya tidak membingungkan. Teks Yesaya ini adalah teks yang ditulis di dalam bahasa Ibrani. Teks Ibrani jelas maksudnya adalah perempuan muda. Nah, ketika teks ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kita kan tahu teks Ibrani, ketika banyak orang Yahudi tidak tahu lagi bahasa Ibrani karena mereka tinggal di tempat lain, teks ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, teks kitab suci Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani itu tidak sejelas seperti yang di dalam bahasa Ibrani ini. Yang dalam bahasa Ibrani sangat jelas, perempuan muda. Di dalam teks Yunani, yang namanya Septuaginta itu, kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata perempuan muda itu mendua. Bisa berarti perempuan muda, itu artinya belum berusia 80 tahun, itu muda. Tetapi juga kata yang sama itu bisa mempunyai arti seorang perawan. Jelas ya? Itulah yang tadi saya katakan, bagaimana Allah memimpin sejarah keselamatan yang kita alami ini lewat macam-macam jalan yang sangat manusiawi. Manusiawi itu artinya bahasa. Bahasa Ibrani bunyinya begini, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani bunyinya berbeda. Ini bukan sekedar masalah penerjemahan. Ini soal iman sekarang. Ini adalah masalah atau perkara di mana Tuhan mengintervensi sejarah manusia itu. Di dalam bentuk terjemahan kata yang ambigu, masih berarti dua, perempuan muda atau perawan. Nah, oleh Matius yang faham betul mengenai Perjanjian Lama, ditegaskan dengan mengutip Yesaya bab 7 ayat 14 ini, dia tidak memilih perempuan muda yang bisa dibaca, yang jelas dibaca di sini dan bisa dibaca di dalam terjemahan Yunani, tetapi dia memilih seorang dara, seorang
perawan. Moga-moga maksud saya jelas. Inilah cara Tuhan mewahyukan dirinya secara manusiawi. Tidak tiba-tiba, tetapi karena ada proses seperti itu, lalu kita bisa mengatakan perwahyuan Tuhan itu juga berjalan lewat proses sejarah, bahkan sangat spesifik melalui penerjemahan, dan kemudian diambil alih oleh Matius. Dengan demikian, moga-moga kalaupun Yesaya dulu memaksudkan anak yang akan dilahirkan oleh perempuan muda itu namanya Hesekiah, raja anaknya Ahaz, tetapi ada yang lebih jauh. Hesekiah itu dimengerti sebagai tanda untuk realitas yang lebih agung. Hesekias memang Emmanuel. Kelahirannya dia itu meneruskan garis Daud. Allah yang menyertai. Kita ingat 2 Samuel 7 kembali lagi kan, janji kepada Daud, keturunannya akan lestari sampai selama-lamanya. Lahirnya Hesekiah menjadi rajanya Hesekiah menunjukkan bahwa Allah menyertai dan sedang melaksanakan janjinya. Tetapi lebih daripada itu, Hesekiah adalah tanda yang menunjuk masa depan jauh ketika anak Daud yang lain lahir, yaitu Yesus, Sang Emmanuel. Kita lanjutkan sebentar lagi ya. Moga-moga tidak membingungkan, tapi ini penting sekali nih, Yesaya bab 7 untuk memahami siapa Emmanuel dan bagaimana perwahyuan Allah itu berkembang pelan-pelan sampai akhirnya Matius menegaskan bahwa perempuan muda, seorang perawan melahirkan Emmanuel. Dari perempuan muda menjadi perawan. Kita lihat mengenai kelahiran Raja Damai. Itulah zaman ketika Emmanuel itu menjadi raja. Kita baca ayat bab 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan selanjutnya. Ketika Hesekiah menjadi raja, ini terjadi. Sudah zaman dulu. Demikian juga bab 11 ayat 1 sampai 9. Bab 11 ayat 1 sampai 9. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya dan selanjutnya. Saya ulang sekali lagi supaya jelas. Maksud saya supaya saya yakin bahwa saya bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan. Jadi yang dinubuatkan adalah Emmanuel, Allah yang menyertai. Pada zaman dulu, kita belum omong tentang Yesus ya. Pada zaman dulu, Emmanuel itu adalah salah satu pendapat yang sangat kuat adalah anak dari Raja Ahaz. Akan mengganti dia sebagai raja dan raja itu baik. Dan kelahiran Hesekiah itu adalah bukti bahwa Allah menyertai. Karena melestarikan garis Daud yang dijanjikan kepada Daud lewat nubuat Nathan 2 Samuel 7. 1.
Yang kedua, janji kepada Daud itu membuat umat Allah perjanjian lama terus berharap. Nanti kerajaan Daud akan, kerajaan dari wangsa Daud akan akan membuahkan, akan menghasilkan dunia yang damai sejahtera. Itulah yang disebut dengan istilah harapan Mesias, harapan mesianis. Mesias itu artinya diurapi, raja itu adalah orang yang diurapi, maka yang dibayangkan adalah dari keturunan Daud akan ada raja, artinya diurapi, yang menjadi raja damai ini. Belum berbicara tentang Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika nubuat ini, ketika gambaran-gambaran ini dibaca oleh penulis perjanjian baru, khususnya Matius, lalu Matius melihat bahwa kalaupun dulu yang dimaksud dengan Raja Damai, yang dimaksud dengan Immanuel itu adalah Hesekia, sekarang artinya zaman perjanjian baru, Hesekia ini hanya menunjuk kepada dia yang akan datang, yang akan menyempurnakan semua sejarah ini. Dan jembatan yang dia pakai adalah Yesaya bab 7 ayat 14. Seorang perempuan muda dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, seorang perempuan muda atau seorang anak dara, ditegaskan oleh Matius yang menulis dengan ilham Roh Kudus. Sebetulnya yang dinubuatkan oleh Yesaya adalah Maria yang melahirkan Yesus anak Daud, yang akan menjadi Immanuel, tanda Allah menyertai kita. Dan ketika Yesus lahir, Sang Immanuel lahir, Raja Damai ini menjadi kenyataan. Kalau belum jelas ya, saya tidak tahu lagi bagaimana harus menjelaskannya. Moga-moga dimengerti, dipahami. Jadi jangan ikut aliran yang mengatakan ini penulis perjanjian baru memalsukan kitab suci. Cara berpikirnya beda. Kita berpikir mengenai Allah yang mewahyukan diri dalam sejarah, melalui sejarah dengan pasang surutnya. Dan proses perwahyuan itu memakai cara yang sangat manusiawi lewat penerjemahan dan sebagainya. Sebagai orang yang percaya dan yang menerima ajaran gereja bahwa kitab suci itu ditulis oleh orang-orang yang mendapatkan ilham Roh Kudus, ya jadinya seperti itu. Tidak ada yang memalsu-malsukan, itu semua ditulis dengan ilham Roh Kudus, dan yang ditulis hanya kehendak Tuhan, bukan yang lain. Di dalam kerajaan Yehuda pada waktu itu, selain Nabi Yesaya, ada nabi lain yang muncul, yaitu Nabi Mika. Nanti kalau mau membaca sendiri, panggilan Yesaya seperti apa dan perutusannya seperti apa, itu Yesaya bab 6 dan bab 7. Itu yang sekarang menjadi nyanyian yang sangat bagus. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Here I am Lord. Bagus sekali nyanyian itu. Yang kedua adalah Nabi Mika. Kalau Yesaya itu berasal dari kalangan atas dan tampilnya di kota Yerusalem, Nabi Mika lain. Nabi Mika itu tampilnya di pedalaman, dari di tempat-tempat bukan di pusat kekuasaan di Yerusalem. Kita lihat saja ya apa yang isi dari pewartaan Nabi Mika yang secara singkat.
Yang digambarkan tentu saja seperti biasanya adalah ketidaksetiaan umat Allah Perjanjian Lama, khususnya dalam hal ini Yehuda, Kerajaan Selatan. Kitab Nabi Mika bab 1 ayat 8 sampai 16. Judulnya saja sudah jelas. Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Kita baca 1-2 ayat 8. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Yang merambat sampai Yehuda itu apa? Yang terjadi di utara, yang terjadi di kerajaan Israel, sudah sampai ke gerbang Yerusalem. Kejahatannya seperti itu. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, kejahatan yang sudah merambat masuk ke Yerusalem itu apa? Bab 2 ayat 1 sampai 2. Judulnya kutuk atas orang yang menindas. Kita baca 2 ayat 1 dan ayat 2. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada di dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Ini sekarang namanya mafia tanah misalnya ya. Yang menginginkan ya diserobot saja. Jadi itu bukan cerita lama, itu dosa asal manusia, serakah. Dia tidak sama dengan nabi-nabi bayaran, jadi ada rupa-rupanya. Seperti sekarang ada yang selalu yang namanya orang menjilat, orang dan sebagainya itu, dulu juga ada, bab 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Nah ini yang kemudian dikatakan, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Di wani piro itu sekarang istilahnya. Mau saya omong apa, berani berapa. Sama, zaman dulu juga sudah ada. Bab 3 ayat 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Stipendiumnya berapa? Mau dengar pengajaran apa? Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ya seperti itu. Tentu pekerjaan Nabi itu tidak hanya omong dengan kata-kata seperti ini. Nabi itu kan tugasnya mendampingi umat, menyampaikan kehendak Tuhan, mengajak supaya setia, dan mengingatkan kembali akan janji Tuhan. Di sesudah mengatakan hal-hal yang tidak bagus yang tercermin di dalam kerajaan Yehuda, Nabi mengajak setia, bab 4, ayat 5.
biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, Allah dalam huruf kecil di sini, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Jadi meskipun demikian kelakuan banyak orang itu, kita nggak seperti itu. Itulah kehendak Tuhan, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan untuk seterusnya. Inspirasinya apa? Dorongannya apa? Supaya kita berjalan terus di jalan Tuhan itu? Janji keselamatan. Bab 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini janjinya. Jadi diajak untuk setia dengan janji itu. Itulah pewartaan Mika. Jadi di kerajaan utara tampil Amos, Hosea, di kerajaan selatan ada Yesaya dan Mika. Nabi-nabi tampil ketika kerajaan merosot untuk menyuarakan kembali kesetiaan kepada Allah yang memberikan janji. Bagian yang terakhir dari periode ini, periode ketika masih ada kerajaan utara dan kerajaan selatan, adalah perkembangan kitab suci pada periode ini. Perkembangannya seperti ini. Nanti kalau membaca buku-buku pengantar tafsir kitab suci, mungkin akan ketemu dengan istilah ini, tradisi E. Singkatan dari tradisi Elohis. Elohis dari kata Elohim, sebutan nama salah satu nama Allah, Elohim. Nah, pada periode ini abad 10, 9, 8, kita mundur ya, bukan 8, 9, 10, tapi 10, 9, 8. Pada periode ini ada sekelompok orang anonim. Kita tidak tahu namanya dan siapa yang ada di situ. Berbeda dengan Yesaya, berbeda dengan Paulus, jelas namanya ada. Tetapi pada periode ini, ada sekelompok orang yang mengumpulkan kisah-kisah sejak Abraham sampai Musa. Sebelumnya ini kan kita berbicara mengenai tradisi itu diteruskan secara lisan, belum dikumpulkan. Baru diceritakan sana-sini menurut kebutuhan. Nah, pada periode ini, satu langkah yang sangat maju adalah pengumpulan kisah-kisah dari Abraham sampai Musa. Sudah dikumpulkan. Sebelumnya baru diceritakan, dipilih mana yang perlu, belum dikumpulkan. Pada periode ini, satu langkah penting adalah mengumpulkan kisah-kisah itu. Dan kemungkinan juga menuliskannya. Satu, mengumpulkan. Mengapa disebut tradisi E? Karena di dalam kumpulan kisah itu, sebelum kisah tentang Musa, kisahnya kan dari Abraham sampai Musa. Sebelum kisah tentang Musa, di dalam kumpulan kisah itu, nama Allah selalu
untuk nama Allah selalu dipakai nama Elohim. Belum dipakai kata Yahweh. Oleh karena itu kumpulan kisah dari zaman Abraham sampai dengan zaman Musa itu disebut tradisi Elohis. Karena nama yang dipakai untuk Allah adalah Elohim, bukan Yahweh. Nanti akan kita lihat kisah itu kapan mulai ditulis dan sebagainya. Tapi pada periode ini kumpulan menjadi penting. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Terima kasih.